Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Ramadhani Hati dari kelas 2A Ilmu Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membuat video tentang penulisan huruf kapital sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih huruf kapital itu. Nah, di sini masalah klasik yang sering kita hadapi ketika menulis huruf kapital tuh bingung harus gunainnya gimana. Nah, huruf kapital ini banyak dianggapnya memiliki fungsi untuk memberikan penekanan atau menunjukkan permulaan. Nah, tapi ada sejumlah kaidah lain yang termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf ini juga sekaligus menandai permulaan dari sebuah narasi. Misalnya, kita harus belajar dengan giat. Nah, kata kita harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, nama orang harus ditulis dengan huruf kapital di setiap permulaan kata. Misalnya, Bambang Pamungkas adalah pemain sepak bola. Nah, Bambang Pamungkas di sini adalah kan nama orang. Jadi, dua kata tersebut harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital ini memiliki catatan. Yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, jenis-jenis ikan kan banyak. Jadi jenis-jenis tersebut tidak dapat dipakaikan dengan huruf kapital. Misalkan ikan gurame itu tidak bisa menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Siti Fatimah binti Abdul. Nah, kata binti ini tidak bisa menggunakan huruf kapital. Nah, yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, di mana kata pengindonesiaan merupakan bentuk dasar kata turunan dari kata Indonesia. Selanjutnya, huruf kapital sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Dalam mengawali sebuah kalimat, setelah tanda petik, kita harus menggunakan huruf besar. Misalnya, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Nah, setelah tanda petik, ada kata mereka, di mana kata mereka ini harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata yang memiliki simbol religi. Nah, huruf kapital harus digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, kitab suci umat Islam ada Al-Quran, dan kitab suci umat Kristen adalah Alkitab, di mana Al-Quran harus menggunakan huruf kapital, dan kata Alkitab juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama yang menunjukkan martabat tinggi. Nah, ini melingkupi gelar kehormatan, keturunan, atau akademik yang diikuti nama orang. Misalnya, Raden Ajeng Kartini, di mana setiap kata harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, pada penulisannya, yang diberi huruf kapital hanya nama-nama tersebut saja, kata sebelumnya tetap kecil. Misalnya, suku Dayak. Nah, kata suku ini tetap menggunakan huruf kecil, dan kata Dayak itu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya, huruf kapital sebagai penanda dalam penggalan. Nah, di sini huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya itu harus kapital. Misalnya, tahun Hijriah
bulan Agustus. Nah, kata tahun dan bulan ini tetap menggunakan huruf kecil, dan sedangkan Hijrah dan Agustus itu diawali dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta dan Asia Tenggara. Nah, di dalam menggunakan nama geografi ini memiliki catatan. Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang terakhir, huruf kapital sebagai unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya di sini ada gelar, di mana SH itu harus menggunakan huruf kapital, SKM juga harus menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II. Nah, di sini memiliki catatan huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana memproklamasikan kemerdekaan ini tidak bisa menggunakan huruf kapital. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada pengucapan atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.